Baru bekerja beberapa hari, pengasuh baru ini sudah mulai melancarkan rencananya untuk merebut hati sang majikan. Di mana sebelumnya, gadis bernama Taomi ini pergi menemui pemilik sebuah restoran ternama di kota itu untuk melamar pekerjaan. Wanita pemilik restoran yang bernama Ha ini pun mewawancarainya dan sedikit heran karena Mi ingin melamar menjadi pramusiwi. Padahal ia baru saja lulus sekolah keguruan. Namun Mi mengatakan kalau sangat sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan itu tanpa relasi dan uang pelicin. Tapi ia tak berniat untuk menyerah, melainkan sedang berusaha untuk menggapai impiannya. Maka dari itu ia melamar pekerjaan di tempat itu, ujarnya. Membuat Ha tersenyum lalu menggendong putra kecilnya, membuat Mi terlihat menyukai bocah lucu itu. Saat Ha bertanya bagaimana gadis itu melihat dirinya setahun ke depan, Mi pun menjawab jika ia harus hidup tanpa penyesalan. Yang akhirnya Ha pun memberikan masa percobaan 1 bulan untuknya bekerja sebagai pengasuh putranya. Dan ia pun membawa Taomi ke kediamannya yang sangat mewah. Ha pun memberikannya jadwal rutin putranya Mi dan mengatakan kalau ia tak perlu melakukan pekerjaan rumah, membuat Taomi semakin merasa betah. Dan siang itu, majikannya pun memperkenalkannya pada sang suami yang tampan bernama Son. Ha mengatakan jika setiap minggunya mereka mengunjungi orang tua Son dan mengajak Mi untuk ikut serta. Namun Mi juga mengatakan kalau setiap harinya ia harus mengantar makanan pada ibu mertuanya karena suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu dan kini sang mertua hidup sebatang kara. Mendengar hal itu, Ha pun mengizinkannya. Saat akan pergi, Mi pun balik bertanya bagaimana wanita itu melihat dirinya setahun ke depan. Membuat Ha tampak tak menduga. Mi pun hanya tersenyum seraya berlalu. Gadis itu pun berkata pada dirinya sendiri jika mulai hari itu ia akan menjadi prahara bagi keluarga itu. Dan saat pulang ke kontrakannya, Mi pun menyelinap dari jendelanya karena tak ingin ketahuan sang pemilik kontrakan. Lalu ia pun menuliskan catatan yang harus ia kerjakan di rumah itu. Tiba-tiba pemilik kontrakan itu muncul dan menggedor pintu kamarnya menagih hutang. Mi pun buru-buru mematikan lampunya dan terdengar suara tetangganya yang mengatakan jika ia sudah 1 minggu tak pulang. Ternyata mereka memang tak mengetahui kalau sebenarnya Mi selalu berada di dalam kamarnya, namun ia tak keluar masuk melalui pintu itu. Sementara di perusahaan milik mertua Ha, mereka sedang merayakan atas kepemilikan dan hak pengembangan Sailing City, di mana mereka akan membangun hunian mewah di kota itu. Namun di balik itu semua, dua bersaudara ini ternyata tak saling mendukung, bahkan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kedudukan di perusahaan itu. Saat berkunjung ke rumah Son, Hoang sahabatnya pun tak dapat melepaskan pandangannya pada Mi yang terlihat manis. Pemuda itu melancarkan modusnya untuk memikat hati Mi, di mana Son mengatakan pada sahabatnya untuk berhenti melakukan taktik itu. Yang dijawab Hoang jika Mi memang menarik, namun Son pun berkata jika itu hanyalah sebuah nafsu. Dan malamnya Son menggoda sang istri untuk bermesraan di ruang kerjanya. Sementara Mi tampak masuk ke kamar pribadi majikannya dan melihat-lihat ruangan itu. Ia pun berbaring di ranjang empuk itu lalu buru-buru beranjak pergi, lalu kembali menulis catatan tentang apa yang dilihatnya hari itu. Sementara Son tampak sedang melihat data perkembangan perusahaan keluarganya itu, di mana saudaranya Nu yang menjadi direktur operasional di sana. Di mana Son benar-benar merasa jika ayahnya lebih memilih Nu saudaranya dibanding dirinya. Sang ibu pun meminta agar putrinya mau mengalah pada adiknya. Namun Nu tampak berambisi untuk menjadi yang nomor 1, bahkan berkata jika adiknya Son memang berkompeten, maka ia sendiri yang harus merebut posisi itu darinya. Membuat sang ibu tak dapat lagi berdebat, di mana merasa kemampuannya disepelekan oleh ayah dan saudaranya, membuat Son menjadi risau. Dan hari itu tiba-tiba ia melihat pengasuh putranya Mi yang diam-diam sedang mengisap udut. Ia tak menyadari jika Mi sedang melakukan siasatnya untuk menarik simpati dirinya. Son pun mengatakan jika ia dan Ha tak lagi merokok demi kesehatan putra mereka, lalu beranjak pergi seraya mengatakan agar jangan sampai Mi ketahuan istrinya menghisap benda itu. Dan ternyata Hoang benar-benar tertarik pada Mi. Ia rajin mengunjungi kediaman Son agar dapat bertemu dengan gadis itu. Namun Mi tampak bersikap acuh tak acuh membuat Son meledek sahabatnya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Selanjut ke part berikutnya. Gadis pengasuh ini memiliki rencana ingin membuat majikannya jatuh cinta padanya. Dan malam itu sang majikan pun tak dapat melepaskan tatapannya pada dirinya. Di mana sebelumnya saat sedang galau, Son duduk menyendiri di depan kolam itu, lalu mencoba melihat ke jendela kamar sang pengasuh yang ternyata gadis itu baru saja keluar dari rumah utama. Lalu mereka pun duduk dan berbincang, di mana Son sedikit curhat dengannya, seakan merasa nyaman bicara dengan gadis itu. Dan tak berapa lama, Mi pun berpamitan kan harus mandi. Son pun merasa heran mengapa gadis itu masuk melalui jendela. Yang dijawab Mi jika jendela cocok untuk menyelinap. Ucapnya membuat Son pun berjalan masuk ke rumah utama. Namun pikirannya terus tertuju pada gadis pengasuh yang diam-diam mulai menarik hatinya. Bahkan ia membayangkan jika Mi sedang bersamanya saat ia berdua dengan istrinya Ha. Dan keesokan harinya, saat kelelahan memainkan game itu, Son pun menelungkupkan tubuhnya dan bergumam jika ia ingin sekali dipijat. Dan tiba-tiba Mi muncul dan memijat pemuda itu membuat Son yang tersadar seakan terkejut, lalu mengatakan agar gadis itu tak mendekat
menutup pintu itu agar tak terjadi salah paham. Namun saat Mi akan membuka pintu itu, Son pun bertanya apakah ia bisa memijat akupresur. Dan tak lama, gadis itu pun sudah memijat sang majikan serta mengatakan idenya tentang konsep untuk peresmian Selling City itu, agar pemuda itu dapat membuat takjub ayahnya, membuat Son tertegun. Dan malam itu, Mi sudah berdandan cantik kan akan pergi. Son pun tak dapat melepaskan tatapannya pada gadis itu. Terlebih lagi melihat tato yang melekat di bawah punggungnya, membuat Ha menegurnya hingga ia pun menjadi gugup dan menutupi keterkejutannya, lalu mengatakan jika ia tak menyukai gadis bertato. Ia pun mengalihkan pembicaraan mereka serta mengajak Ha istrinya untuk berlibur ke pantai saat peresmian perusahaan selesai. Dan ternyata Mi menerima ajakan Hoang, sahabat majikannya yang ingin mengajaknya berkencan. Mereka pun bertemu di sebuah kafe dan saling bercerita. Mi pun mengatakan jangan sampai Hoang membuatnya mabuk karena majikannya sedang uring-uringan karena proyek Selling City itu. Di mana Hoang mengatakan kalau memang berat menjadi Son karena ia harus menghadapi dirinya dan saudaranya Nu. Lalu Hoang pun menceritakan jika ia dulu pernah bertaruh dengan Son, siapa yang lebih dulu bisa merebut hati Ha istrinya, yang dulunya Ha memiliki seorang pacar. Dan akhirnya Son berhasil menaklukkan hati Ha yang kini menjadi istrinya. Saat malam, Mi pun pulang diantar Hoang dan ia pun sedikit mabuk. Ternyata Son masih terjaga dan melihat gadis itu. Diam-diam Son pun masuk ke kamar gadis itu dan memperhatikan tato di belakang punggung Mi. Namun saat akan menyentuhnya, tiba-tiba Mi membalikkan tubuhnya hingga membuatnya tertegun. Namun ia tak dapat menahan hasratnya untuk mencium gadis itu. Dan saat mendekati wajah Mi, seketika ia terkejut saat gadis itu tiba-tiba menamparnya. Namun ia masih terlelap. Dan pagi itu mereka pun duduk bersama di ruangan itu, di mana Mi tampak bersikap santuy dan duduk di depannya. Gadis itu seakan menatapnya dengan tatapan menggoda, lalu melakukan aksinya menggoda sang majikan hingga membuat Son menjadi gugup dan hampir ketahuan oleh Ha. Dan hari itu mereka berkunjung ke kediaman orang tua Son dan duduk bersama di halaman belakang. Saat membicarakan tentang rencana konsep miliknya, Son pun mengatakan ide yang disarankan Mi padanya. Namun sang ayah tampak tak terlalu antusias, bahkan mengatakan jika putranya itu masih belum menemukan intinya, dan memuji Hoang dan Nu yang tak perlu diingatkan lagi tentang hal itu. Membuat Son hanya terdiam. Ia pun berpamitan karena akan mengikuti rapat dan beranjak pergi. Namun ternyata ia naik ke lantai atas di mana Mi menyusulnya, dan keduanya pun membiarkan apa yang mereka tengah rasakan. Sementara Nu tampak menyindir adik iparnya dan mengatakan agar ia berhati-hati memiliki pramusiwi seseksoi Mi. Namun Ha menjawab jika rumah tangganya akan baik-baik saja. Ia tak menyadari apa yang tengah dilakukan suami dan pengasuhnya. Namun akhirnya ia pun pergi mencari Son dan menemukan Mi yang sedang berusaha menidurkan putranya. Tiba-tiba ia terkejut karena mendengar mobil Son yang baru saja akan berangkat pergi. Dan malam itu Hoang kembali mengajak Mi untuk berkencan. Mereka pun duduk berdua di kediaman Hoang, di mana ternyata Mi memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Hoang tak sadarkan diri dan seolah-olah mereka telah berhubungan. Dan saat pemuda itu tak sadarkan diri, gadis itu mengkopi konsep milik pemuda itu, lalu bergegas pergi meninggalkan Hoang yang masih tak sadarkan diri. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Gadis pengasuh ini benar-benar telah membuat sang majikan jatuh hati padanya, hingga setiap ada kesempatan sang majikan pun terus mencoba mendekatinya. Dan malam itu saat Mi pulang dari berkencan dengan sahabat majikannya, ia memberikan USB yang berisi konsep rahasia sahabat Son dan saudaranya Nu untuk peresmian proyek mereka, membuat Son tertegun tak menduga. Dan akhirnya malam itu keduanya pun kembali berhubungan, di mana Ha yang terbangun merasa heran karena tak mendapati suaminya di sampingnya. Ia pun bergegas keluar dan mencarinya. Namun seketika ia mendengar suara nafas dua orang dari dalam kamar itu membuat jantungnya berdebar kencang, yang seketika membuat tubuhnya gemetar demi melihat pemandangan yang menyakitkan di hadapannya. Ha pun meraih patung itu lalu menghajar gadis pengasuh itu bertubi-tubi. Namun ternyata itu adalah hayalannya. Dan tiba-tiba kedua pasangan selingkuh itu pun terkejut saat mendengar suara tangisan Bi dari dalam kamarnya. Dan Son pun menemukan Ha yang tengah menggendong putranya. Namun Ha tampak dingin dan bertanya ia dari mana. Yang dijawab Son jika ia tak bisa tidur dan pergi ke ruangan permainan. Ia tak menyadari jika perselingkuhannya malam itu telah diketahui oleh sang istri. Ha pun menyembunyikan tangisnya. Sementara Son yang tak menyadari hal itu pun segera membuka file yang diberikan oleh Mi dan mempelajari konsep itu. Saat terbangun keesokan harinya, Ha pun terbangun dan melihat jika putranya Bi tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata sang ibu mertua baru saja pulang membawa Bi putranya berjalan-jalan bersama Mi dan suaminya. Ha tampak muak melihat gadis pengasuh itu yang bersikap santai seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sang mertua tampak sinis seolah menganggap jika Ha tak becus mengurusi cucunya.
Ha pun menemui Mi yang tengah membereskan tempat tidur itu dan mengusirnya pergi. Namun tiba-tiba Mi berkata jika ia telah dipaksa seraya menunjukkan lebam-lebam di tubuhnya, membuat Ha tertegun. Mi pun mengatakan jika ia sudah berusaha melawan berulang kali, namun Son tetap saja memaksanya. Tapi ternyata Ha tak percaya begitu saja. Ia pun bertanya apakah itu tujuan gadis itu masuk ke dalam keluarga kecilnya. Mi pun mendekatinya, lalu tanpa diduga gadis itu pun menyeringai seraya berkata jika ia ingin menggantikan posisi wanita itu. Tapi ia tahu jika ia tak akan berhasil kalau sang majikan tak menginginkan dirinya. Ucapnya bersandiwara. Ha pun menyuruh gadis itu untuk segera berkemas dan pergi meninggalkan tempat itu. Gadis itu pun tersenyum seraya mengatakan jika ia akan pergi. Namun satu hal yang harus ia ingat, jika faktanya sang suami menginginkan dirinya dan putranya Bi membutuhkan dirinya. Ucapnya membuat Ha mengatakan jika suaminya pun tak berhak lagi padanya, dan orang tua Son pun tak akan menganggap Son anak lagi karena telah berselingkuh di dalam rumahnya sendiri. Ucapnya geram seraya pergi meninggalkan gadis itu. Sementara di kantornya, Son pun sedang mempresentasikan konsep miliknya persis dengan konsep milik Hoang dan Nu saudaranya, membuat Nu naik pitam dan mengatakan jika Son telah mencuri idenya, lalu memarahi Hoang yang hanya tersenyum dan mengatakan jika ia memang sudah lama berteman dengan Son dan sebenarnya Nu lah yang mencuri ide miliknya, lalu mengancam jika gadis itu tak suka maka ia akan berhenti bekerja sama dengannya, membuat mereka semua terdiam. Yang ternyata Hoang memang sengaja melakukan hal itu dan membiarkan Mi mencuri konsep miliknya. Sementara Son yang tiba di rumah mendapati Ha yang terlihat kusut dan memberitahu jika ia berhasil memenangkan kompetisi itu dari Nu saudaranya. Tiba-tiba Ha memberikan surat gugatan cerai itu. Son pun mencoba menjelaskannya, namun Ha sudah tak ingin lagi mendengarnya. Ia pun berkata tak masalah jika ia harus pergi dari rumah itu, tapi satu hal yang ia inginkan yaitu putra mereka Bi. Son pun terkejut karena baru menyadari jika Ha melihat perbuatannya dan Mi tadi malam. Ha pun mengatakan jika ia tak mau menandatangani surat cerai itu, maka ia akan mengajukan gugatan sepihak. Yang ternyata pertengkaran mereka sedang dilihat oleh Mi yang telah memasang kamera pengintai di ruangan inti di rumah itu. Gadis itu tampak puas melihat pertengkaran kedua suami istri tersebut. Son pun mencoba membujuk Ha, namun Ha benar-benar marah dan sakit hati. Namun pada akhirnya wanita itu pun luluh dan bersedia untuk tetap tinggal bersamanya. Melihat hal itu, Mi pun menghubungi Son dan berpura-pura ia telah disakiti oleh Ha dan mengatakan agar mereka tak bertemu lagi. Namun Son yang tergila-gila pada gadis itu pun mengikutinya dan terkejut saat melihat Mi yang pergi menemui sahabatnya Hoang di apartemennya. Dan malam itu tiba-tiba ayah Son menghubungi Hoang dan memintanya untuk kembali bekerja padanya dan memberikannya posisi yang sama dengan kedua anaknya, serta mengundang pemuda itu untuk datang ke pesta dengan para investor di kediamannya akhir pekan nanti. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Para tamu undangan ini dikejutkan oleh menantu sang miliarder yang tiba-tiba saja sudah berada di atas atap rumah itu. Sementara suaminya Son tengah berkelahi dengan sahabatnya Hoang, di mana sebelumnya Hoang datang memenuhi undangan ayah Son ke pesta bersama para investor di kediamannya. Son pun tampak percaya diri karena telah berhasil memenangkan tender besar itu. Saat Hoang tengah sibuk bersama tamu lainnya, ternyata mertua Ha justru menyambut kedatangan Mi dengan hangat. Ia bahkan mengejek menantunya Ha yang terus menunjukkan wajah masamnya, membuat Mi tertawa. Dan ternyata gadis itu sudah berencana akan bertemu dengan Son diam-diam, dan keduanya pun memilih lantai atas untuk menuntaskan hasrat mereka. Namun saat selesai, tiba-tiba Ha muncul dan langsung menghajarnya. Ia benar-benar murka, namun Son membela gadis itu, di mana Hoang pun tiba-tiba muncul dan langsung menghajar sahabatnya. Keduanya pun berkelahi. Ha yang sudah dipengaruhi minuman itu pun beranjak keluar dan berteriak pada para tamu yang hadir, membuat sang mertua tampak resah dan memerintahkan agar penjaganya segera menurunkan sang menantu. Ha pun berceloteh tentang perlakuan ibu mertuanya yang lebih menyukai pramusiwi ketimbang dirinya. Namun tiba-tiba Nu muncul dan ingin menariknya, tapi Ha tampak menghindar dan hampir terjatuh, dan terus mengatakan tentang perselingkuhan suaminya Son dengan sang pramusiwi. Sementara di dalam, Son masih baku hantam dengan Hoang. Tiba-tiba Ha terpeleset dan hampir terjatuh, namun beruntung ia masih sempat berpegangan. Tapi ternyata sang mertua justru terlempar dan langsung menyelamatkan Bi. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam. Setelah para tamu pulang, Ha pun dimaki habis-habisan oleh sang mertua. Namun ia pun mengatakan jika Son putranya lah yang telah berselingkuh. Sang pria pun meminta agar asistennya segera menghubungi pers dan mengatakan jika menantunya Ha mengalami depresi pasca melahirkan. Mereka harus segera mengatasi masalah itu. Nu pun meminta agar sang ipar meminta maaf pada ayahnya. Namun Ha berkata jika lebih baik ia berpisah dengan sang suami. Namun sang mertua mengancamnya jika ia dilarang membawa serta Bi cucunya, membuat Ha terdiam. Sementara itu, Hoang tampak benar-benar marah karena Mi terus mengincar Ha. Namun gadis itu berkata jika ia telah lama merencanakan semuanya, di mana ternyata beberapa tahun yang lalu ia mengalami hal yang sangat menyedihkan. Ia benar-benar terkejut saat akan datang ke restoran sang kakak. Orang-orang
Orang sudah ramai berkerumun memandangi tempat itu yang sudah terbakar. Ia pun mencoba menerobos masuk karena memikirkan saudaranya Nat berada di dalam restoran itu, di mana polisi menyatakan jika tempat itu terbakar karena adanya kebocoran gas dan menutup kasusnya. Sedangkan saudaranya Nat mengalami luka bakar parah dan merusak hampir seluruh saraf motoriknya, dan seumur hidupnya mengalami kelumpuhan. Yang ternyata kakak Mi adalah Nat yang merupakan kekasih Ha, di mana saat itu Mi menemukan bukti percakapan antara Nat dan Ha yang bertengkar karena Nat telah berselingkuh, dan saat itu Ha mengajaknya untuk bertemu. Sementara di rumah, Son mengatakan pada Ha jika terserah apa yang ingin ia lakukan, namun Bi putra mereka akan tetap berada bersamanya. Lalu mengurung Ha di kamar itu membuat Ha berteriak histeris. Sedangkan Mi akhirnya membawa Hoang ke rumah kontrakannya, lalu mengajaknya masuk ke dalam sebuah kamar, yang ternyata ada sesosok tubuh yang terbaring di tempat tidur itu. Dia adalah Nat, saudara laki-laki Mi, mantan kekasih Ha, yang mengalami kelumpuhan dan kerusakan kulitnya karena kebakaran saat itu. Hoang pun hanya terdiam saat Mi meminta maaf padanya jika ia telah memanfaatkan dirinya demi merusak keluarga sahabatnya. Namun sepertinya pemuda itu dapat memahami apa yang dirasakan oleh gadis itu. Dan hari itu Hoang pun membawa Mi ke sebuah rumah yang ia beli dari tabungannya, dan bermaksud untuk mengajak Mi dan saudaranya Nat tinggal bersamanya di rumah itu. Keduanya pun tampak bahagia menata rumah tersebut. Dan suatu hari, Son menghubungi Hoang untuk mengajaknya bertemu. Hoang pun menyetujuinya. Sementara Mi menyelinap ke kediaman Ha dan mengatakan agar wanita itu berhenti bersikap seolah-olah ia menjadi korban, karena sebenarnya ia dan kakaknya Nat lah yang menderita. Lalu gadis itu pun melemparkan sesuatu ke dalam kamar itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, guys? Apakah yang diberikan Mi pada Ha? Lanjut ke part berikutnya. Melihat buku catatan yang diberikan oleh pengasuh itu, Ha pun akhirnya menyadari jika Mi adalah adik kekasihnya terdahulu yang bernama Nat, di mana pada malam itu, ternyata Son telah mengirimkan pesan dari ponselnya untuk Nat agar bertemu. Maka Son pun pergi ke restoran miliknya dan Nat, yang ternyata Son meminta agar Nat menjauhi Ha, karena ia ingin menikahinya. Yang tentu saja hal itu membuat Nat marah. Keduanya pun berkelahi. Walaupun ia telah berselingkuh, namun Nat masih mencintai Ha dan tak ingin melepaskannya. Hingga terjadilah perkelahian itu, di mana Son menghajar Nat membabi buta hingga tak berdaya. Dan karena kalut, Son pun memilih untuk menghabisi Nat dengan cara membakar restorannya dan berada di sana mengawasi hingga tempat itu meledak. Lalu ia pun segera pergi ke bandara karena ia dan Ha akan segera berangkat. Ha tak mengetahui apa yang telah dilakukan Son pada mantan kekasihnya itu, membuat wanita itu benar-benar syok demi mengetahui kenyataan tersebut. Sementara Son sudah tiba di kediaman Hoang, namun ia hanya menemukan Mi. Pemuda itu meminta maaf, namun Mi mengatakan jika sebaiknya mereka mengakhiri hubungan mereka. Son pun bertanya apakah selama mereka menjalin hubungan, Mi telah memanfaatkan dirinya, membuat Mi terpaku. Pemuda itu seakan menyadari jika gadis di hadapannya tersebut mulai mencintai Hoang sahabatnya, lalu membanting ponsel Mi. Mi pun memukulnya dengan vas itu, namun saat gadis itu berlari, Son pun menarik tubuhnya hingga Mi terpental jatuh, lalu berusaha naik ke lantai atas di mana Son pun memburunya. Mi bersembunyi dan berusaha mencari celah agar dapat melarikan diri, namun Son menemukannya dan Mi pun berusaha bertahan. Namun tiba-tiba pemuda itu menerjangnya yang seketika membuat tubuh Mi terdorong maju, dan ternyata tubuhnya tertancap sebuah pemecah es di meja itu. Gadis itu pun terkapar, namun bukannya menolong, Son justru menekan luka gadis itu dengan sebuah kain, lalu mengusapnya ke wajah gadis yang ia cintai itu, menutupnya, lalu ia pun menyiramkan cairan itu hingga membuat Mi tersedak. Tiba-tiba ia mendengar suara Hoang yang berteriak mencari Mi. Pemuda itu pun terkejut demi melihat keadaan Mi yang terkapar tak bergerak. Tiba-tiba Son menyerangnya dan keduanya pun berkelahi dan terlempar dari atas ketinggian itu, namun beruntung keduanya terjatuh di atas jaring tersebut, dan Son kembali menyerang Hoang. Pemuda itu benar-benar ingin menghabisi sahabatnya, namun Hoang berusaha melawan, namun Son pun membakar jaring itu hingga terbakar dan membuat keduanya terhempas jatuh ke bawah. Son bergegas bangkit dan memeriksa tubuh sahabatnya, yang ternyata Hoang masih bernafas. Pemuda itu bahkan mengatakan jika Son adalah binaun, membuat Son kesal dan kembali mencoba menghabisi pemuda itu, yang akhirnya Hoang pun tewas. Saat bertemu ibunya, Son pun mengatakan apa yang telah terjadi jika ia telah menghabisi seseorang, membuat sang ibu benar-benar terkejut dan panik, lalu bertanya mengapa putranya melakukan semua itu. Yang dijawab Son jika selama ini ia merasa tak dianggap oleh sang ayah yang selalu membanggakan saudaranya Nu, bahkan lebih menghargai Hoang sahabatnya. Ia merasa sebagai anak yang tak berguna dan gagal, membuat sang wanita menangis. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, guys? Nantikan ending cerita ini dan lanjut ke part berikutnya. Wanita ini terjatuh dari atas kapal pesiar itu ke laut yang dalam,
Di mana sebelumnya setelah menghabisi Mi dan sahabatnya, Son pun membakar rumahnya, lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Dan keesokan harinya, polisi pun mendatangi kediaman orang tuanya dan menanyakan tentang salah satu karyawan perusahaan suaminya bernama Hoang, dan mengatakan jika telah terjadi sebuah kebakaran di kediaman Hoang dan menelan satu korban jiwa. Namun Hoang menghilang dan kini menjadi tersangka, ucap sang petugas. Ternyata Son sedang bersembunyi di sana mengawasi mereka. Dan malam itu Son pun terbangun dan menemui Ha yang ia kurung di kamar depan, lalu meminta agar istrinya mau berdamai dan memaafkan dirinya demi putra mereka Bi. Namun Ha masih kesal dan mengatakan jika Son hanya mengatakan janji-janji kosong. Diam-diam wanita itu menyimpan sebuah obeng di bawah selimutnya. Ia pun berkata jika ia akan menerima ajakan Son yang ingin membawanya pergi berlibur, membuat Son merasa bahagia. Dan pagi itu Ha pun meminta maaf pada sang mertua yang masih tampak kesal padanya, lalu bergegas mengambil putranya dan ponselnya tanpa sepengetahuan sang mertua. Son pun membujuk ibunya untuk tak marah lagi dan berjanji akan membawanya berlibur. Tiba-tiba Ha meminta Son untuk menggendong putranya sementara ia pergi ke toilet dan mencoba menghubungi Nu dan mengajak gadis itu untuk bekerja sama dengan syarat Nu membantu dirinya mendapatkan hak asuh untuk Bi putranya, dan ia akan membantu Nu menjegal adiknya Son karena ia telah memiliki bukti kejahatan yang dibuat oleh suaminya itu. Nu pun menyetujuinya. Lalu Ha pun pergi bersama Son dan putra mereka menaiki kapal pesiar itu. Di mana saat Bi tertidur, Son pun mencoba bersikap mesra pada istrinya. Namun Ha yang seakan hilang perasaan padanya pun mencoba menolaknya dengan halus. Ha pun mengatakan jika ia mengizinkan Son untuk mengambil alih restoran miliknya, membuat Son merasa bahagia. Saat Son akan pergi mengambilkan sesuatu di tas Ha, tiba-tiba Ha memukulnya dari belakang, membuat pemuda itu terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan saat tersadar, ia pun mendapatkan dirinya sudah terikat dengan sang istri yang duduk seraya menatapnya dengan sinis. Ha tak menyadari jika Son menemukan pisau lipatnya yang terjatuh. Ha lalu mengatakan jika ia telah mengetahui perbuatan Son yang telah menghabisi mantan kekasihnya Nat pada malam sebelum mereka berangkat ke luar negeri, membuat Son tak dapat lagi mengelaknya, bahkan membenarkan hal itu. Namun ia mengatakan alasannya karena ia tak ingin mantan kekasihnya Ha mengganggu kehidupan mereka lagi, membuat Ha benar-benar histeris. Ia pun beranjak pergi, namun Son memohon agar ia mau memaafkan dirinya. Dan saat Ha bertanya bagaimana dengan garis pengasuh itu, Son pun menjawab jika ia telah menghabisi Mi dan Hoang, membuat Ha terkejut. Tiba-tiba Son berhasil memotong tali di tangannya dan mencekal istrinya yang akan melarikan diri. Keduanya pun bergumul di mana Son terus mencoba menghabisi istrinya sendiri. Namun Ha berhasil menghindar dan membalasnya. Lalu keduanya pun kembali berkelahi. Ha berusaha mencekal suaminya, namun tenaga Son lebih kuat dan akhirnya pemuda itu pun melemparkan tubuh istrinya ke laut dan menjadi panik saat ia tak lagi melihat Ha di permukaan air itu. Memang lelaki tak ada akhlak. Ia pun membiarkan Ha yang sudah menghilang dan menenangkan putranya yang menangis, lalu bergegas menjalankan kapal itu kembali ke dermaga dan pulang ke rumah. Sang ayah tampak tak keberatan saat putranya mengatakan jika istrinya Ha telah pergi meninggalkan dirinya dan berkata jika mereka tak perlu mencari Ha. Dan malam itu adalah malam pengumuman proyek terbesar itu. Son pun dengan sumringah berada di antara keluarga dan para tamu undangan. Ia merasa sangat yakin jika ia yang akan menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba Nu menghampiri ayahnya dan menunjukkan foto-foto saat Son tengah bergumul dengan istrinya di kapal itu, membuat sang pria terpaku. Tak lama ia pun berjalan menuju panggung itu dan segera mengumumkan siapa pemenang atas proyek Sailing City sekaligus akan menggantikan posisi kepemimpinan di perusahaannya. Dan tiba-tiba pria itu pun mengatakan jika tak ada yang menggantikan posisinya, membuat Son dan saudarinya terpaku. Son pun memprotes sang ayah, namun pria itu memberikan foto-foto perbuatan Son pada Ha istrinya. Dan ternyata pria itu pun tak memilih Nu menggantikan kepemimpinannya karena menganggap jika kedua anaknya tersebut pecundang dan memalukan. Pria itu pun menyuruh Son untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Namun sang istri memohon agar suaminya mau melindungi putra mereka. Tapi tiba-tiba Son mengancam jika ia akan memberitahukan pada semua tamu malam itu, termasuk orang-orang yang menyaksikan acara itu melalui internet, membuat sang pria tak berkutik. Son pun kecewa pada sikap ayahnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tiba-tiba beberapa tamu dikagetkan oleh kemunculan para petugas yang menerobos masuk ke gedung megah itu, yang ternyata Ha berhasil selamat dan melaporkan kejahatan suaminya, di mana saat ia dilempar ke laut itu, ia berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah kapal itu dan diam-diam naik ke buritan kapal hingga mereka sampai di dermaga. Sementara di sana, sang pria terus membujuk putranya untuk segera menyerahkan diri. Namun apa yang dilakukan oleh Son? Ia berlari ke atas saat para pasukan itu mengejarnya, dan seketika pemuda itu pun melompat dari atas ketinggian itu dan tewas. Sungguh naas apa yang terjadi pada keluarga ini. Hidup bergelimbangan harta membuat mereka sombong dan menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan mereka. Namun pada akhirnya, siapa yang menabur maka ia pun yang akan menuainya. Dan cerita pun berakhir guys. Tekan like dan subscribe. Terima kasih.